Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Halo Sobat Excel, untuk pertemuan pada tahun 2025 ini kita akan coba membahas lagi tentang daftar absensi yang kita buat secara otomatis. Oke Sobat Excel, karena di beberapa pertemuan di tahun-tahun sebelumnya kita sudah buat nih format dari absensi secara otomatis. Jadi di sini tidak akan saya bahas untuk bagaimana cara pembuatan dari standar absen di sini. Jadi Sobat Excel, bagi yang pengen untuk membuat absen seperti ini, nanti silahkan tonton video sebelumnya. Oke, di sini kita akan membahas beberapa yang penting saja. Nah, di sini kita akan membuat hari libur nih. Di sini adalah absen manual ya, Sobat Excel. Jadi Sobat Excel menggunakan absen ini nanti digunakan untuk diisi secara manual, dicetak, ataupun nanti diisi secara tanda tangan. Biasanya kalau di sebuah instansi itu ada absen tanda tangan sama ceklock. Nah, di sini kita akan yang buat yang manual, jadi dicetak dan ditandatangani. Oke Sobat Excel, di sini kita akan buat yang namanya hari liburnya. Jadi di absen ini nanti ketika dia tanggal merah, itu akan otomatis berubah menjadi merah untuk barisnya. Jadi contohnya di Rabu tanggal 1 ini, itu nanti semuanya akan berwarna merah sesuai yang kita blok. Nah, untuk hari liburnya kita sudah siapkan nih juga, yaitu adalah sheetnya. Di sini adalah sheet dari tahun baru. Jadi di tahun baru 2025 atau di tahun 2025 pada bulan Januari itu ada 3 libur nasional seperti ini ya. Nah, di sini nanti silakan ditambahkan sesuai dari kebijakan kantor ataupun ada yang namanya cuti bersama, jadi silakan ditambahkan. Nah, di sini kita buatnya per bulan ya Sobat Excel. Jadi di sini sudah saya siapkan, di sini sudah saya isi. Untuk keterangannya di sini nanti silakan diisi bulannya ya. Jadi angka 1 ini mewakili dari bentuk number untuk bulan. Kalau Januari berarti 1, kalau kita ganti 2 dia akan berubah menjadi Februari. Termasuk juga di bagian atasnya. Tahunnya nanti bisa disesuaikan ya Sobat Excel. Karena di sini buat 2025 ini bisa dipakai juga untuk 2026. Jadi tinggal ganti saja tahunnya. Dia akan otomatis Sobat Excel. Jadi untuk otomatisnya sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Oke, kalau Sobat Excel nanti berminat untuk filenya di sini nanti bisa langsung saja ya Sobat Excel klik tanda love atau dolar di bagian video ini, nanti bisa pembayaran melalui dari YouTube Thanks atau Super Thanks-nya ya. Nanti saya filenya kirim melalui email. Jadi silakan nanti komentar kalau mau pengen ya filenya di sini. Oke Sobat Excel, mari kita mulai. Jadi kita kembalikan ke bulan 1 atau Januari. Nah, di sini kita akan buat hari liburnya secara otomatis. Nah, di sini ada dua format. Kalau Sobat Excel mau pakai yang hari liburnya hanya Minggu atau Sabtu Minggu itu bisa ya Sobat Excel. Tapi di sini saya akan kasihkan contoh. Di sini liburnya hari Minggu saja ya Sobat Excel. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama kita akan buat areanya. Nah, di sini otomatis kita harus blok yang pertama karena kita di sini memanfaatkan conditional formatting. Nah, di sini kita langsung saja blok sesuai dari yang kita inginkan. Di sini saya blok mulai dari harinya sampai dengan nama akhir ya. Jadi di sini sampai dengan tanggal terakhir seperti ini. Kalau sudah diblok seperti ini, kita tinggal masuk ke bagian ribbon home, pilih yang namanya conditional formatting, pilih yang manage rule, kita klik. Nah, di sini kita ditampilkan yaitu conditional formatting rule manager. Jadi di sini pilih saja new rule. Nah, di sini pilih bagian yang paling bawah atau use a formula to determine which cell to format. Kalau kita klik akan tampilannya berubah seperti ini. Ini adalah edit the rule description sesuai yang ingin kita masukkan ya. Oke Sobat Excel, untuk menggunakan fungsi yang akan kita terapkan di sini kita akan menggunakan network dash intl. Jadi pastikan juga support dengan network dash intl. Karena untuk menggunakan conditional formatting di sini kita harus mengetik secara manual yaitu rumusnya. Beda kalau kita langsung di selnya itu bisa kita panggil rumusnya. Oke, langsung saja di sini kita klik di bagian formattingnya. Jadi pastikan itu kita mengetik rumusnya tidak salah dan sesuai dengan yang tertera pada fungsi Excelnya. Jadi langsung saja kita ketikkan sama dengan ketikan networktrace.intl ya. Nah, di sini kita tinggal mulai dari mana ambilnya. Karena di sini nanti berdasarkan tanggal otomatis yang dimasukkan adalah angkanya Sobat Excel. Jadi di sini langsung saja kita klik ke bagian sel dari B8. Nah, di sini karena kita nanti bentuknya berupa kolom ya, karena di sini berupa kolom, berarti di sini kita hapus yang namanya simbol dolar di antara B dan 8. Jadi akan muncul seperti ini. Artinya di sini adalah barisnya relatif dan kolomnya itu dikunci atau absolute. Kalau sudah, masukkan titik koma. Lakukan langkah yang sama ya. Kita klik lagi di sel B8, kita hapus lagi. Kalau sudah, kita pindah ke bagian belakang, titik koma. Oke Sobat Excel, karena kita yang ingin dibuat tadi yang merah atau hari liburnya
itu cuma hari Minggu, berarti kita masukkan kode 11. Nah, untuk penjelasan kode silakan cek di bagian kolom deskripsi. Nah, kalau Sabtu Minggu itu liburnya biasanya menggunakan kode 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba tutup kurung dulu dan kita gunakan sama dengan 0. Nah, kalau sudah rumusnya jadi, itu tinggal kita masuk ke formattingnya. Kita klik format. Pilih ke bagian filter terlebih dahulu ya, karena di sini libur berarti kita akan tampilkan warna merah seperti ini. Nah, tergantung sobat Excel ya. Kalau benar mau merah tajam silakan, kalau mau merah pudar juga bisa seperti ini. Nah, di sini contohnya saya pakai yang merah tajam. Terus fontnya kita pindah ke bagian font, itu silakan diklik di bagian putih ya, sesuai keinginan saja. Tadi kan fillnya merah, jadi fontnya putih biar terlihat lebih jelas. Kalau sudah kita oke lagi. Dan kita oke lagi, maka di sini sudah disajikan yaitu untuk hari Minggu itu adalah libur. Nah, kita cek ke bawah ya. Ternyata semua minggu sudah libur nih, berarti sudah betul nih rumus yang kita masukkan. Tinggal kita cek, kita ganti di bulan 2. Nah, ternyata minggu juga sudah berubah. Coba kita cek di bulan 3 juga. Nah, ternyata juga sudah berubah sobat Excel. Di sini untuk bulan 3 pun minggunya langsung berubah merah. Kita kembalikan ke bulan 1. Oke, jadi kita yang pertama nih sudah selesai. Nah, tapi pengennya nih kita di tanggal 1 ini kan juga libur. Libur ini nanti tergantung manual berarti ya sobat Excel. Karena tidak setiap bulan itu tanggal 1 libur. Jadi otomatis kita harus menyesuaikan hari libur yang sudah kita buatkan sheet-nya di sini. Oke, kita kembali ke absen manual. Nah, kita harus otak-atik lagi conditional formattingnya sobat Excel. Jadi kita tinggal menambahkan yaitu sheet hari liburnya. Oke. Nah, kita blok kembali ya daerah yang benar kita ambil tadi untuk conditional formatting seperti ini. Kita masuk lagi ke bagian home, ke conditional formatting, manage rule. Nah, di sini tinggal kita edit lagi nih. Kita klik yang sudah jadi tadi, edit rule. Nah, tinggal kita tambahkan yang kita butuhkan karena kita butuh hari libur untuk masuk ke dalam tanggal yang merah, berarti kita kembali ke bagian rumusnya. Ini kan sudah betul nih. Setelah 11, sebelum tanda kurung itu kita masukkan titik koma. Artinya kita mau menambahkan fungsi atau kondisi lagi sobat Excel. Nah, di sini kita tinggal memasukkan hari liburnya. Jadi kita pindah ke bagian sheet hari libur. Kita blok saja mulai dari tanggalnya ya, bukan dari headernya sobat Excel. Jadi kita blok mulai dari start tanggal, kita blok seperti ini. Kenapa kita blok secara banyak? Karena nanti pengennya jika liburnya banyak maka sudah terseleksi dan kita tidak harus mengedit lagi untuk conditional formattingnya. Nah, kalau sudah kita tinggal oke, kita oke lagi. Nah, kenapa di sini tidak berubah merah ya? Karena di sini 2026 kita lupa ganti tadi ya. Jadi di sini hari liburnya itu 2025. Otomatis dia tidak akan berubah nih. Berarti kita ada kesalahan di tahunnya yang kita input. Jadi kalau kita ganti ke tahun 2025, maka dia akan otomatis berubah menjadi merah sobat Excel. Jadi sesuai dengan di bagian sheet dari hari libur di sini. Oke sobat Excel, contohnya nanti kalau ada cuti bersama tidak perlu urut ya sobat Excel. Jadi setelah tanggal 27 ternyata tanggal 28 bulan 1 tahun 2025 itu diliburkan. Nah, kita coba cek. Tanggal 28 maka dia akan otomatis berubah menjadi merah sobat Excel. Oke, di sini kondisinya sudah selesai nih sobat Excel. Jadi kita sudah buat nih formatting untuk hari libur dan juga libur yang telah ditentukan. Jadi ada libur wajib yaitu hari Minggu dan juga hari libur yang sudah ditentukan pemerintah atau lembaga. Jadi contohnya di sini kita kasih keterangan cuti bersama gitu ya. Nah, setelah ini bagaimana nih kita memasukkan nama dari libur ini di bagian keterangan sobat Excel. Biar kita lebih enak tuh. Jadi tanggal 1 itu liburnya apa, tanggal 28 tadi itu cuti bersama kan. Jadi ada di bagian daftar hadir ini. Oke, caranya seperti ini karena kita datanya bentuk tabel, otomatis kita akan menggunakan yang namanya VLOOKUP. Tapi VLOOKUP itu kita akan kesulitan jika menggunakan langsung argumen dari tanggal. Jadi kita harus buat nih. Kenapa di sini tadi saya tidak langsung nama hari libur? Jadi di sini kita akan menggunakan tambahan kolom bantu ya. Jadi di sini kita ubah tanggal berubah menjadi hari dalam angka. Jadi hari dalam angka di sini gunanya untuk menerjemahkan angka 1 di sini sobat Excel.
Nah, di sini kan dimulai dari 01. Otomatis di bagian hari dalam angka di sini harus 01 juga. Jadi kita bisa menggunakan secara manual nih. Kita sama dengan saja seperti ini untuk tanggalnya, kita enter. Nah, di sini kita tinggal ubah nih. Jadi untuk mengubahnya kita harus masuk ke format cell. Jadi bisa tekan tombol Ctrl plus angka 1 di keyboard. Nah, di sini kan formatnya date. Jadi kita harus custom nih. Jadi custom di sini kita ubah tanggalnya. Jadi yang diambil kan tanggal. Berarti di sini kita gunakan DD 2 kali. Nah, di sini sampelnya muncul 01 sobat Excel. Kalau sudah bisa kita oke, maka dia akan berubah seperti ini. Kita tinggal autofill saja. Di sini tidak apa-apa ya sobat Excel karena belum diisi depannya, jadi biarkan 0 saja biar nanti otomatis ketika nanti tanggalnya berubah. Oke, jadi tinggal kita menggunakan VLOOKUP pada keterangannya. Jadi ketikan sama dengan ketikan VLOOKUP, kita tab. Lookup value-nya di sini adalah tanggal atau 01 di sini. Titik koma, tabel array-nya kita ambil di bagian sheet hari libur. Nah, setelah itu kita blok saja yaitu hari dalam angka dan juga nama libur kita blok seperti ini. Kita kunci dengan F4 di keyboard. Nah, rumusnya akan pindah di atas seperti ini. Selanjutnya kita masukkan titik koma, kolom indeksnya karena yang kita ambil adalah nama libur, berarti di sini adalah 2. Titik koma, masukkan false atau angka 0, tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, di sini akan muncul jadi libur pada tanggal 1 Januari itu adalah tahun baru. Untuk saja kita tinggal autofill saja dan maka hasilnya akan muncul. Untuk menghindari NA seperti biasa kita bisa menggunakan yang namanya if error. Jadi kita masuk lagi ke dalam rumusnya, tekan F2 di keyboard. Setelah sama dengan kita tambahkan if error, kita tab, langsung pindah ke bagian belakang. Titik koma, masukkan tanda kutip sebanyak 2 kali untuk menampilkan sel kosong, tutup kurung dan bisa kita enter. Tinggal autofill saja rumusnya, maka yang error NA dia akan menghilang sobat Excel. Jadi berubah menjadi sel kosong. Nah, kalau kita cek di sini sudah keluar nih, yaitu hari-hari liburnya. Nah, selanjutnya di sini gimana nih kalau kita tinggal buat lagi? Nah, di sini contohnya saya sudah sediakan libur di bulan 3. Jadi kita akan ganti ke bulan 3 saja. Oke, jadi di sini akan otomatis hilang ya sobat Excel karena di bagian conditional formatting tadi itu adalah berdasarkan bulan dan tahun. Jadi di sini kita harus ganti nih. Kita tinggal ganti saja. Di sini kita hapus. Kita masukkan hari liburnya, contohnya 29 bulan 3 tahun 2025. Dia akan diterjemahkan menjadi 29 dan kita tinggal ganti itu hari raya Nyepi ya, hari raya Nyepi. Oke sobat Excel, karena di sini kan tanggal 31 sama 1 April ya liburnya. Jadi kita hanya boleh memasukkan di bulan tersebut. Jadi kita masukkan tanggal 31 bulan 3 tahun 2025. Di sini Idul Fitri gitu ya. Nah, kalau sudah kita cek di absen manualnya, maka dia akan terisi otomatis seperti ini sobat Excel. Oke sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita bagaimana cara membuat daftar absensi yang liburnya bisa otomatis dan juga keterangannya. Bagi sobat Excel yang bingung dan penasaran, silahkan komentar, atau yang menginginkan filenya silahkan menggunakan fasilitas Super Thanks dan segera komen agar nanti bisa saya kirim di emailnya sobat Excel. Oke, semoga tips pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.